Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Efata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi semakin nyata bagi kita dan kita boleh berdiri kokoh di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang kita yakini dan percayai sebagai orang Kristen. Channel Efata ini bukanlah channel hiburan. Channel ini berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendapatkan hiburan, maka channel ini bukan kebutuhan daripada Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pengetahuan, pemahaman, kebenaran firman Tuhan, jika Bapak Ibu selama ini bingung terhadap iman kekristenan dan ingin mencari jawaban atas iman kekristenan, maka channel Efata ini ada untuk Anda sekalian. Baik, pada hari ini saya tertarik untuk membahas mengenai ajarlah kami berdoa. Ya, mungkin selama ini kita sudah melakukan hal berdoa, ya, tetapi pertanyaannya adalah apakah doa yang kita panjatkan sudah benar? Ya, kalau selama ini kita berdoa dan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya, maka kita harus bertanya, apakah ada hal yang salah yang kita lakukan di dalam doa kita sehingga doa kita belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Ya, perkataan ajarlah kami berdoa ini didasari daripada permintaan murid Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus selesai berdoa dan salah seorang dari murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, dia minta supaya Tuhan Yesus mengajarkan dia berdoa. Dia katakan, "Guru, ajarlah kami berdoa sama seperti Yohanes mengajarkan murid-muridnya berdoa." Saya yakin sekali bahwa murid-murid Tuhan Yesus selama ini sudah berdoa. Ya, mereka sudah ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan tentu mereka juga berdoa. Ya, tetapi sekalipun mereka sudah berdoa, mengapa ada murid yang meminta supaya diajarkan berdoa? Dan ini mungkin mewakili permintaan daripada semua orang di seluruh dunia, ya, yang kita juga ingin, Tuhan ajarlah kami berdoa. Mungkin selama ini kami sudah berdoa, tapi hanya sekedar rutinitas yang kami lakukan, dan mungkin doa-doa yang kami panjatkan selama ini salah. Ya, nah, kita akan membahas secara tuntas mengenai berdoa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ada kesalahan konsep doa yang sering kali terjadi. Ya, apa saja itu kesalahan konsep doa yang sering kali terjadi? Ya, yang pertama adalah kita tidak boleh, ya, berdoa meminta kepada siapapun dan apapun selain kepada Allah. Ya, jadi orang Kristen tidak dibenarkan berdoa kepada benda-benda, kepada pohon, kepada laut, gunung, sungai, batu, ya, dan tidak boleh juga berdoa kepada orang-orang kudus, baik itu rasul, bahkan Maria, ya, ibu daripada Tuhan Yesus sekalipun, karena mereka adalah manusia biasa sama seperti kita manusia. Dan kita tidak boleh berdoa kepada siapapun dan apapun selain kepada Allah. Di dalam hukum Taurat, ya, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ya, jelas sekali, ya. Jadi kita hanya boleh berdoa kepada
Allah, ya, dan tidak boleh berdoa kepada yang lain. Kita ingat Daniel ketika berada di pembuangan, ketika dikeluarkan peraturan oleh raja bahwa tidak boleh menaikkan permohonan kepada Allah lain selain kepada raja selama 30 hari, Daniel tetap memiliki kehidupan konsisten dengan kehidupan doanya, sekalipun dia tahu konsekuensinya dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi sekalipun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan melindungi Daniel. Ya, ini kesalahan konsep doa yang pertama yang sering kali terjadi. Ya, ada saudara-saudara kita yang ketika ada sanak keluarganya yang meninggal, maka dia berdoa kepada orang mati itu karena dia berpikir bahwa orang mati itu akan mendengarkan permohonannya dan akan memberikan berkat kepadanya. Ya, ini tidak boleh terjadi di dalam kekristenan. Ya, dan di dalam kekristenan kita tidak berdoa dengan ornamen, baik rosario, baik patung Maria, baik pada salib, baik kepada Alkitab. Itu tidak boleh di dalam Alkitab, ya. Sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan. Dan alasan kesalahan yang kedua yang sering kali terjadi di dalam hal berdoa adalah doa adalah kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kebanyakan selama ini kita hanya berdoa seolah-olah kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi yang benar adalah bukan saja kita berbicara kepada Tuhan, tetapi kita juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ya, sama seperti kita sedang berkomunikasi dengan teman kita. Ada kalanya kita yang berbicara, tetapi ada kalanya kita mendengar teman kita berbicara kepada kita. Jangan kita seperti orang yang egois, yang hanya mau, ya, orang mendengar kita berbicara terus, tetapi kita tidak mau mendengar orang berbicara kepada kita. Jadi, ya, yang benar adalah kita selain kita berbicara kepada Tuhan, kita juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita, menyatakan kehendaknya kepada kita, ya, melalui doa. Seorang filsuf dan seorang teolog abad yang ke-19 yang bernama Søren Kierkegaard, ya, Søren Kierkegaard mengatakan begini: seseorang berdoa mula-mula berpikir bahwa doa adalah berbicara, tetapi kemudian makin lama makin tenang sampai akhirnya menyadari bahwa doa adalah mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita cuma berdoa berbicara kepada Tuhan itu adalah hal yang biasa. Tapi kita harus pada satu tingkat yang lebih lagi adalah kita berdiam diri dan kita juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Ya, bisa lewat firman-Nya, bisa lewat nasihat orang tua, nasihat guru dan lain sebagainya. Banyak cara Allah berbicara kepada kita. Ya, doa bukan hanya sekedar kita berbicara kepada Tuhan, tetapi doa juga kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dalam banyak kisah di Alkitab kita tahu, baik nabi-nabi, baik rasul-rasul, baik hamba-hamba Allah lainnya, mereka mendengar Allah berbicara kepada mereka. Biarlah kita boleh memiliki kepekaan rohani, sehingga kita boleh mendengar suara Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada kita. Inilah konsep doa yang benar. Yang ketiga, ya, kesalahan konsep doa yang sering terjadi, yang ketiga adalah kita menjadikan doa itu sebagai alternatif yang terakhir. Ketika semua jalan di dalam kehidupan kita sudah buntu, maka pada saat itu kita baru datang kepada Tuhan melalui doa kita. Doa bukanlah alternatif terakhir. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ya, Martin Luther, ya, seorang tokoh reformasi gereja, dia mengatakan demikian. Urusan saya begitu banyak sekali setiap hari, maka saya harus berdoa selama 3 jam, ya, satu hari. Kemudian ada seorang pendeta yang bernama John Wesley, pendiri daripada gereja Metodis, ya. Pendeta John Wesley mengatakan Allah tidak akan melakukan apa-apa kecuali sebagai jawaban atas doa, ya. Dari pernyataan John Wesley, ya, didukung dengan kehidupan doa John Wesley 1 hari 2 jam. Ya, John Wesley katakan Allah tidak akan mendengarkan dan melakukan apa-apa kecuali Dia menjawab atas doa-doa kita. Ya, doa bukan alternatif terakhir. Justru kita harus datang kepada Tuhan yang pertama sekali. Kita harus cari Tuhan, bukan cari manusia, ya, tetapi cari Tuhan. Apapun masalahmu, ketika kamu berdoa, maka Tuhan sanggup membuka jalan bagi masalah di dalam kehidupanmu. Ada banyak kesaksian orang-orang yang ditolong oleh Tuhan ketika kehidupannya sudah mengalami jalan buntu. Ketika dokter, rumah sakit, para medis sudah angkat tangan terhadap penyakit yang dia alami, dan ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan melawat dia. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Dengan doa kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Ya, dengan doa kita bisa melakukan yang manusia tidak bisa lakukan, tapi Allah bisa lakukan. Ada satu lagu mengatakan, ya, ada mujizat, ya, ketika kita berdoa maka mujizat terjadi, dan mujizat itu masih berlaku sampai hari ini karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah itu tidak berubah kuasanya. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka Dia sanggup menolong kita. Ya. Yang keempat, ya, kesalahan konsep doa yang sering terjadi adalah, ya, doa bukan berarti kita sedang memerintah Tuhan, seperti seorang tuan yang sedang memerintah budaknya, pembantunya untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Ingat status kita, kita adalah hamba dan Tuhan adalah tuan kita. Ya, jadi kita tidak boleh seolah-olah memerintah Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Ini kesalahan. Yang benar adalah kita harus datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati kita memohon Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, biarlah terjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Mengapa? Karena kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada kehendak kita manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita lupa status kita. Kita menganggap Tuhan seperti pembantu yang kita bisa suruh melakukan ini dan itu. Ya, ingat, Tuhan adalah Tuhan pencipta kita. Dialah yang memberikan hidup kepada kita, dan Dia juga yang telah menciptakan kita. Beranikah kita memerintah Tuhan yang adalah pencipta kita? Ya, harusnya kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, seperti seorang hamba. Yang kelima, kesalahan konsep doa yang sering terjadi adalah doa bukan kita sedang mengubah kehendak Tuhan. Ya, bukan berarti dengan doa kita memaksa kehendak kita supaya kehendak Tuhan berubah. Salah. Ya. Maka Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami mengajarkan, ya, janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ya, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bergumul di sana, ya,
karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi murka Allah, cawan murka Allah yang mengerikan itu, maka dia berdoa sampai 3 kali. Dan Lukas yang profesinya sebagai tabib menyatakan bahwa peluhnya, ya keringatnya menjadi titik-titik darah yang menetes ke bumi, karena saking takutnya itu ada tekanan mental yang luar biasa yang Yesus alami. Ya, di dalam dunia medis mengatakan itu ada di bawah pori-pori, ada sel kapiler yang lebih halus daripada pori-pori, dan sel kapiler itu pecah, ya, sehingga yang keluar dari pori-pori itu bukan keringat tetapi darah, yang di dalam istilah medis menggunakan kata hematridosis, ya, pembuluh darah yang pecah sehingga yang keluar dari pori-pori adalah darah. Dan Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Secara manusia Yesus maunya tidak menanggung murka Allah itu yang mengerikan, tetapi ya bukan kehendak Tuhan Yesus, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Puji Tuhan, karena Yesus di dalam ketaatannya, dia mau taat pada kehendak Tuhan, dan dia mau menanggung cawan murka Allah itu, sehingga dia disalibkan menggantikan kita. Dan kalau Tuhan Yesus melarikan diri dan tidak mau menanggung murka Allah pada waktu itu, maka saudara dan sayalah yang harus dihukum karena kita orang yang berdosa. Maka di dalam kekristenan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, ya, bukan karena kesucian dan kesalehan kita sehingga kita layak untuk diselamatkan. Tidak ada jasanya sedikit pun. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan cuma-cuma. Ya, yang keenam, kesalahan konsep doa yang sering kali terjadi adalah karena kita memiliki motivasi yang salah ketika kita berdoa. Ya, kita memiliki salah di dalam motivasi berdoa. Seorang pendeta dari Korea yang bernama Paul Yonggi Cho mengajarkan konsep doa 4 dimensi, ya. Paul Yonggi Cho kemudian berubah nama, katanya dia mendapat ilham menjadi David Yonggi Cho. Kalau dulu dia menjadi seorang penginjil, pemberita Injil, Paulus, ya, Yonggi Cho. Dan setelah besar gerejanya, maka dia mau menjadi raja seperti David, ya, David Yonggi Cho. Nah, Paul Yonggi Cho mengajarkan doa 4 dimensi. Dia bilang begini, kalau kita mau berdoa sama Tuhan harus spesifik. Spesifik yang kita doakan harus jelas. Kalau minta mobil, ya, mobilnya merek apa? Lamborghini warna apa? Seri berapa? Ya, dan kemudian ini dan itu harus spesifik supaya Tuhan tidak salah memberi, katanya. Ini namanya kita sedang memaksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan. Ya, di dalam doa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu, apa yang menjadi motivasi ketika kamu menaikkan doa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan itu menyelidiki jauh ke dalam hati. Mungkin dari perkataanmu kamu bisa mengatakan ini dan itu, tetapi Tuhan jauh menyelidiki jauh ke dalam hatimu, dan dia tahu semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kali ada seorang pendeta yang bernama Greg Livingstone yang hidup di tahun 1980, ya. Greg Livingstone satu kali dia diundang khotbah di satu konferensi Kristen, ya, di 1980, ya. Pada waktu itu ada 52 orang, ya, di kedutaan Amerika Serikat di Iran yang ditawan. Dan kemudian di dalam satu konferensi itu dia disuruh khotbah.
Dan dia katakan, dia tanya sebelum khotbah, berapa banyak orang yang berdoa untuk 52 orang Kristen yang ditawan di kedutaan Amerika Serikat di Iran. Kemudian 4.000 orang mengangkat tangannya pada waktu itu. Dan kemudian Greg Livingstone bertanya untuk kali yang kedua. Dia katakan, berapa banyak orang yang hadir di sini yang berdoa untuk 42 juta orang Iran yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu itu yang mengangkat tangan hanya 4 orang. Ya, 4.000 orang lebih mengasihi orang Kristen yang sudah diselamatkan yang jumlahnya 52 orang. Tetapi hanya 4 orang yang mengasihi 42 juta jiwa orang-orang Iran yang mayoritas belum mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Waktu kita mau berdoa, Tuhan tahu apa yang ada di dalam motivasi di dalam hatimu. Ya, bahkan di dalam hatimu yang paling dalam, yang kamu gak ungkapkan dengan kata-kata, Tuhan tahu. Maka biarlah kita ketika kita berdoa, kita boleh memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena motivasi yang benar inilah yang menjadi alasan Tuhan menjawab doa saudara dan saya. Dan bagian yang kedua, saya ingin mengajak kita melihat mengapa kita harus berdoa. Ya, mengapa kita harus berdoa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus manusia yang sempurna, yang tidak berdosa itu berdoa, ya, pagi-pagi sebelum memulai aktivitas dia berdoa, malam, ya, setelah dia menyelesaikan aktivitas dia berdoa, dan di dalam banyak kegiatan di dalam hidup Tuhan Yesus berdoa. Ya, rasul-rasul berdoa, nabi-nabi berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa, dan semua orang-orang yang dipakai Tuhan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau mereka saja yang sempurna masih hidup di dalam doa, bukankah kita orang yang berdosa seharusnya kita jauh lebih intens lagi berdoanya? Bukankah kita memerlukan waktu lebih banyak lagi kita harus berdoa di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah jauh lebih sempurna daripada Tuhan Yesus, daripada nabi-nabi yang ada di perjanjian lama, daripada rasul-rasul yang ada di dalam perjanjian baru? Apakah kita sudah lebih baik daripada bapak-bapak gereja dan pendeta-pendeta, sehingga kita merasa nggak perlu lagi berdoa? Martin Luther katakan, ya, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Ya, jadi ini alasan mengapa kita harus berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen tapi kita tidak berdoa, artinya kita orang Kristen yang tidak bernafas. Orang Kristen yang tidak bernafas artinya dia adalah orang Kristen yang mati secara rohani. Secara jasmani dia hidup, dia bisa melakukan ini dan itu, tetapi secara rohani di hadapan Tuhan dia adalah orang Kristen yang mati. Ya, maka kita harus berdoa supaya rohani kita hidup di hadapan Tuhan. Mari kita lihat mengapa kita harus berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, seperti yang dikatakan oleh pendeta Martin Luther. Ya, yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati, sehingga dia terus-menerus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan karena dia tahu dia adalah orang yang lemah, yang tidak berdaya, maka dia perlu terus-menerus ditopang oleh Tuhan. Ya, orang yang berdoa maka dia akan kuat, ya, di dalam kehidupannya. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena dengan doa menunjukkan kerendahan hati kita. Ya, sementara orang yang tidak berdoa,
Dia adalah orang yang sombong, yang menganggap saya bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Kalau orang Yahudi mereka berdoa, mereka mengangkat tangan seperti orang yang sedang menyerah. Ya, memang di dalam kekristenan tidak ada satu yang baku mengenai sikap ketika kita berdoa. Kita mau berdoa berlutut boleh, kita mau berdoa berdiri boleh, kita mau doa duduk, mau berbaring, semuanya boleh. Ya, tapi orang Yahudi mereka berdoa mengangkat tangan sebagai tanda menyerah di hadapan Tuhan. Ya, kita ingat ketika Musa, Harun dan Hur, ya, ketika mereka berperang melawan orang Amalek, ya, Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Ketika Musa mengangkat tangan, maka orang Israel kuat. Ketika Musa menurunkan tangan, maka orang Israel lemah. Maka Harun dan Hur berdiri sebelah kanan dan kiri untuk menopang tangan Musa supaya terus terangkat, dan Yosua berperang melawan orang Amalek, dan pada waktu itu orang Israel menang. Yang ingin saya katakan di sini adalah ketika kita memiliki kehidupan doa yang sangat intim dengan Tuhan, maka kita memiliki satu kekuatan kerohanian, dan tidak ada celah bagi iblis untuk menyerang kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki kekuatan kerohanian. Alasan yang keempat, mengapa kita berdoa? Karena Tuhan yang memerintahkan kepada kita supaya kita berdoa. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membuka Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ya, atau saya bacakan untuk kita sekalian. Mari yang punya Alkitab, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ya, mengapa kita harus berdoa? Karena ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam kitab Filipi pasal 4, mari kita membuka Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan: Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu, segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, menyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dengan permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Gak perlu khawatir. Alasan yang kelima, mengapa kita harus berdoa? Dengan berdoa kita dapat melakukan yang tidak dapat manusia lakukan, tetapi Allah sanggup melakukannya bagi kita. Ya, ketika kita berdoa, mukjizat Tuhan terjadi. Haleluya. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kita hanya bisa mengerjakan yang manusia dapat kerjakan, selebihnya tidak. Tetapi ketika kita berdoa, kita bisa melakukan yang jauh daripada apa yang manusia bisa lakukan. Yang manusia tidak bisa lakukan, Allah bisa lakukan bagi kita, dan itu akan terjadi ketika kita menancapkan lutut dan sikut kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Alasan yang keenam, mengapa kita harus berdoa? Jika Tuhan Yesus saja yang sempurna masih berdoa, begitu juga dengan nabi-nabi, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja. Bukankah kita manusia berdosa harus lebih lagi di dalam hal berdoa? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang menghalangi doa kita untuk dijawab oleh Tuhan?
ya dosa, ya di dalam Yesaya 59 ayat 1, dosalah yang menjadi penghalang bagi doa kita untuk dijawab oleh Tuhan. Ya, kemudian ya ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ketika kita berdoa. Ya, pertama di dalam doa harus ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang patut kita puji, kita tinggikan, kita muliakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah pengucapan syukur, mengucap syukur untuk segala hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Ya, dan yang ketiga adalah pengakuan dosa. Kita minta ampun di hadapan Tuhan supaya dosa itu tidak menghalangi doa kita untuk dijawab oleh Tuhan. Dan yang keempat, baru kita menaikkan permohonan. Jangan doa kita hanya berisi permohonan. Mentalitas seperti seorang peminta-minta. Kita baru datang pada Tuhan waktu kita perlu. Ketika kita tidak perlu datang pada Tuhan. Seharusnya di dalam doa ada penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, dan baru kita menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara berdoa? Menarik sekali, ya. Saya katakan tidak ada sesuatu yang baku di dalam kekristenan mengenai cara berdoa. Ya, kita bisa berdoa di mana tempat, dimanapun kita perlu berdoa. Bahkan di tempat-tempat yang najis sekalipun, tempat-tempat yang penuh dengan dosa sekalipun, kita bisa berdoa di sana. Karena Allah kita tidak dibatasi oleh tempat. Kita bisa berdoa kapanpun kepada Tuhan. Satu kali waktu saya masih pelayanan di Jambi, ada seorang dari orang yang beragama lain, dan dia tahu saya seorang pendeta. Dia datang pada saya dan kemudian dia bertanya, bagaimana orang Kristen berdoa? Kapan waktunya orang Kristen berdoa? Kemudian saya katakan, kami orang Kristen tidak ada satu yang baku mengenai sikap, cara di mana kami berdoa. Dan juga tidak ada aturan waktu-waktu tertentu kami baru bisa datang kepada Tuhan berdoa. Dan kemudian dengan bangga dia mengatakan, kalau kami di dalam agama kami sudah diaturkan satu hari kami harus 5 kali ya sembahyang. Terus saya katakan, kami tidak, tetapi kapanpun kami mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menunggu kedatangan anak-anaknya. Bukannya karena waktunya belum pas maka Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Enggak. Ya, pada waktu tengah malam kita perlu datang pada Tuhan untuk berdoa, maka waktu itu juga kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berdoa? Pertama, tidak boleh bertele-tele. Ya, Tuhan sudah tahu apa yang kamu inginkan sebelum perkataan keluar dari mulutmu. Tuhan sudah tahu. Ya, jadi to the point saja dengan Tuhan. Ya, nggak perlu muter sana muter sini berdoanya. Akhirnya tujuan daripada doamu itu tidak jelas. Yang kedua, ya, berdoa bukan karena ingin dipuji. Kalau kamu berdoa karena ingin dipuji, maka kamu sudah mendapatkan daripada hasil doamu, tetapi doamu tidak didengar oleh Tuhan. Untuk apa semuanya itu? Kamu berdoa tapi doamu tidak didengar oleh Tuhan. Gak ada artinya, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita berdoa? Tidak boleh berdoa dengan tidak percaya, ya, tetapi kita harus berdoa dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan orang yang seperti ini, maka doanya tidak akan dikabulkan. Tetapi kalau kita berdoa seperti Elia. Elia adalah manusia biasa, tapi ketika Elia berdoa minta api diturunkan dari surga membakar korbannya, dan Tuhan melakukan apa yang Elia mintakan itu. Ya,
harus dengan penuh keyakinan, kepercayaan bahwa Allah hidup, Allah mendengar doa kita, dan Allah akan menjawab doa kita. Dan yang keempat, bagaimana cara kita berdoa? Tidak mementingkan diri sendiri. Coba kita introspeksi diri. Di dalam kehidupan doa kita, ya, kebanyakan yang kita naikkan adalah untuk kita, untuk saya. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati keluarga saya, Tuhan berkati karir saya, Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati anak-anak saya, Tuhan berkati ini saya. Tapi kita lupa, kita juga harus berdoa untuk orang lain. Kita harus berdoa untuk gereja, kita berdoa untuk misi Tuhan, kita berdoa untuk bangsa negara kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Kita harus berdoa untuk musuh-musuh kita supaya Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan mencelikan mata hati mereka. Ya, jangan kita menjadi orang yang egois di dalam hal berdoa. Ya, tapi juga kita naikkan doa syafaat untuk orang lain. Yang kelima, bagaimana cara kita harus berdoa? Harus berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Ini sangat penting. Mengapa? Karena Yesus Kristus dia adalah imam besar kita, dan maka dikatakan kita harus menaikkan doa dan diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Yesus adalah pengantara kita dengan Allah. Ya, dan yang keenam, bagaimana kita harus berdoa? Tetap tinggal di dalam Yesus. Jika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita minta Dia akan berikan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana cara kita berdoa? Peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 26, Roh Kudus akan menolong kita menaikkan permohonan dan doa-doa kepada Allah dengan kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan, dan Roh Kudus akan menolong kita di dalam berdoa. Maka waktu kita berdoa, biarlah kita juga boleh memiliki kepekaan terhadap pimpinan daripada Roh Kudus. Dan pada bagian berikutnya saya ingin mengajak kita melihat dari sebelumnya yang ke-8, berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus asa, terus menerus di hadapan Tuhan, ya, sampai apa yang kita doakan Tuhan dengar dan Tuhan jawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Ya, jawaban Tuhan atas doa kita adalah iya, tunggu, atau tidak. Tidak pun itu adalah jawaban Tuhan atas doa kita. Ya, biar kita boleh bersyukur. Dan yang berikutnya saya mengajak kita melihat dari kehidupan seorang anak Tuhan yang bernama Josh Muller. Ya, dia memiliki kehidupan doa yang sangat baik sekali. Ya, siapakah Josh Muller ini? Josh Muller adalah seorang pengasuh panti asuhan di Bristol, Inggris, ya. Dan anak-anak yang ada di dalam panti asuhannya itu berjumlah 9.500 orang. Yang luar biasa adalah tidak ada lembaga sosial atau orang kaya yang menopang keuangan daripada panti asuhan Josh Muller. Semua kebutuhan yang diperlukan oleh panti asuhan yang diasuh oleh Josh Muller, yang anak-anaknya berjumlah 9.500 orang, ya, dicukupkan oleh Tuhan sebagai jawaban atas doa Josh Muller yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, salah satu ciri daripada doa Josh Muller ada doa yang sangat alkitabiah. Ya, dia mengutip Alkitab sesuai dengan janji-janji Alkitab firman Tuhan. Dia percaya itu. Ya, seperti dia percaya di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan kemudian di dalam Mazmur 34 ayat 9, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Dan di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Ya, setiap kali satu kali Josh Muller diwawancara dan ditanya oleh seorang wartawan, ya, apakah Josh Muller mempunyai cadangan uang untuk panti asuhannya? Dan jawaban Josh Muller adalah, perbuatan semacam itu adalah perbuatan orang bodoh. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengabulkan doa saya kalau saya masih mempunyai simpanan? Josh Muller mengatakan, kalau saya berdoa mulai dari $10, ketika saya berdoa meminta $10 kepada Tuhan, Tuhan berikan $10. Ketika saya minta $100, Tuhan berikan $100. Ketika saya minta $1.000, Tuhan berikan $1.000. Bahkan kalau saya minta $1 juta pun, dengan mudah Tuhan akan berikan. Ya, jika itu perlu. Ya, kalau dia perlu, maka dia bisa menaikkan doa untuk $1 juta. Apa yang menjadi rahasia doa Josh Muller itu selalu dikabulkan oleh Tuhan? Dia memberikan ada 5 rahasia kenapa doanya itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Pertama adalah bergantung sepenuhnya pada kemurahan dan pertolongan Tuhan, ya, yang adalah dasar daripada satu-satunya bagi permohonan berkat Tuhan. Ya, dia mengutip dari Yohanes 14 ayat 13 sampai ayat 14 dan juga Yohanes 15 ayat 16, ya. Dan kemudian rahasia yang kedua, ya, kenapa doa Josh Muller didengar oleh Tuhan? Meninggalkan dosa, ya. Jika kita membiarkan dosa mengeram di dalam hati kita, Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita, karena hal itu berarti kita menyetujui dosa. Ya, bagaimana mungkin Tuhan akan mendengar doa kita kalau kita masih hidup di dalam dosa? Maka Yesaya 59 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tetapi yang menjadi penghalang bagi doa kita untuk dijawab oleh Tuhan adalah dosa kita. Ya, Yesaya 59 ayat 1. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Yang ketiga, rahasia doa Josh Muller didengar oleh Tuhan adalah menaruh iman pada janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Artinya apa? Doa yang alkitabiah. Doa yang alkitabiah ini bisa terjadi kalau kita sungguh hidup di dalam firman-Nya dan firman-Nya hidup di dalam kita. Kita mengetahui janji-janji Allah di dalam firman-Nya, maka sesuai dengan janji Allah itu kita mengklaim di dalam doa kita kepada Tuhan. Yang keempat, rahasia doa Josh Muller didengar oleh Tuhan. Dia meminta menurut kehendak Tuhan. Dia meminta bukan menurut kehendak dia sendiri. Alasan-alasan atau motivasi-motivasi kita meminta kepadanya hendaknya saleh, benar dalam pandangan Tuhan. Janganlah karunia-karunia yang kita minta kepada Tuhan kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu diri kita sendiri. Ya, harus meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, meminta dengan tekun di dalam doa dan tidak putus-putus. Ya, inilah yang kita bisa pelajari. Saya sudah membahas secara tuntas mengenai doa. Kalau mungkin selama ini kita menghadapi masalah dan kita tidak merasakan apa-apa di dalam doa kita kepada Tuhan, mungkin pada saatnya kita punya satu pergumulan yang besar di dalam hidup kita, dan tidak ada rekan
sesama yang bisa menjadi pendukung kita di dalam doa. Saya akan menjadi teman bagi Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau menceritakan dan mau terbuka, dan saya akan masukkan doa-doa untuk Bapak Ibu di dalam list doa saya. Ya, silakan di komen channel YouTube saya ini ya, dan like, subscribe, dan bagikan supaya lebih memberkati banyak orang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.